Allah pinternya, kita lagi bertanya-tanya nih sholat apa ini Sholat tarawih kayaknya. Ayo tarawih ya. Gantian kali ya? Gantian, dia gak sholat berarti tuh anaknya. Dua-dua kali, Dua-dua gantian. Jadi Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah yang di rumah. Ini misalnya, ini kita ambil contoh lain ya. Kita lagi sholat, terus ada panggilan dari orang tua atau mungkin dari tukang paket di depan teriak-teriak paket, paket. Apalagi COD, cash on delivery. Jadi kalau misalnya belum kita bayar gak pulang tuh. Nah ini kita kayak gimana nih katanya. Batalin sholatnya enggak? Kalau sholat sunnah katanya boleh dibatalin. Tapi kalau sholat wajib enggak. Nah ini bagaimana penjelasan Ustaz Syam? Silakan tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik kembali guru Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli. Jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu adalah seorang orang tua ataupun suami atau siapapun itu. Maka yang paling tinggi adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang sholat berarti kita sedang melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masalahnya perintah tertinggi kedua setelah perintah Allah dan Rasulnya adalah perintah daripada orang tua. Lagi sholat tiba-tiba ada panggilan dari orang tua. Samsudin, Sam, itu kan panggil setelah itu saya lagi sholat nih, saya lagi sholat. Kalau sholatnya adalah sholat sunnah maka saya harus menyahut panggilan daripada ibu saya. Saya harus memenuhi panggilan daripada ibu saya. Kalau saya sholat wajib, maka jikalau sholat wajib tersebut telah dilaksanakan, kembali lagi bahwa tidak sembarangan bisa membatalkan sholat fardu tadi. Kalau dia sudah dalam keadaan hampir selesai sholatnya, maka boleh daripadanya dia mempercepat daripada sholatnya. Solusinya dia mempercepat daripada sholatnya. Lihat lagi alasannya. Jikalau memanggilnya ini memang sesuatu yang telah membahayakan nyawa. Misalnya orang tuanya adalah orang tua yang sedang dirawat, yang sedang sakit. Tiba-tiba mungkin lagi sholat, dipanggil-panggil sholat fardu. Kenapa ini memanggil-manggil terus? Ternyata selang oksigennya keinjek. Selang oksigennya diinjek, maka wajib dia segera untuk mengangkat kakinya atau memenuhi panggilan daripada orang tuanya. Kalau sholat sunnah, maka batalkan sholat, penuhi panggilan daripada orang tua. Sam, batalkan sholat, langsung penuhi panggilan orang tua. Iya mak, tolong caskan dulu HP-ku. Subhanallah, dia sudah batalkan daripada sholatnya, tapi ternyata perintah orang tua adalah perintah yang remeh. Kalaupun dia adalah perintah yang remeh, kalau itu sholat sunnah, maka membatalkan sholat lebih utama untuk memenuhi panggilan orang tua. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat yang diceritakan kepada kita, siapa dia? Adalah seorang yang ahli ibadah, Juraij. Yang mana dia setelah melaksanakan sholat sunnah, lalu orang tuanya memanggilnya, ibunya memanggilnya, 3 kali dipanggilnya, akhirnya ibunya nih nyumpahin anaknya. Bahaya kalau kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba dipanggil sama ibu kita, sama bapak kita, tiba-tiba kita tidak nyaut, langsung dia bilang, mati sajalah kau. Subhanallah, itu bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibu kita merasa sakit hati tidak dipenuhi panggilannya. Maka jawabannya, sholat sunnah dibatalkan
ditinggalkan. Tapi kalau sholat fardu diteruskan. Ya. Kalau sudah di ujung-ujung sholat fardunya, maka boleh untuk dipercepat untuk memenuhi panggilan. Kalau dikeraskan suaranya supaya tetangganya atau yang manggil-manggil tukang paket dengar Oh gitu. iya, Bisa juga beda gitu. kedudukannya ibu dengan tukang paket. Kalau tukang paket dia boleh kita teruskan saja sholat kita. Karena bisa saja tukang paket sekarang kan naruh di depan. Naruh di depan. Kecuali COD Iya. tadi. Cash on delivery. Beda lagi. Ini juga dia nunggu juga ya belum dibayar soalnya gitu ya. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah jazakallah khairan kasihan ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah ya. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang di studio mewakili di rumah. Untuk tanya-tanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo kita kasih kesempatan yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Oh sebelah sini dulu. Kita kasih bagian sebelah sini. Punten ibu ya. Ini sebelah sini dulu mohon izin. Iya silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarmina Fatimah dari Majelis Taklim Baitur Rohim Kamasan Banjaran Bandung. Wah tepuk tangan dong. Ibu Tarmina Fatimah. Ya. Panggilannya? Fatimah. Oh bukan Tarmina ya bu ya bukan ya. Iya silakan ibu Fatimah ya. Mau tanya dong Ustadz. Boleh ibu. Mau bertanya pada Ustadz Maulana. Tahu aja yang ganteng. Iya, langsung lemes. Silakan bu. Iya. Gini Ustadz. Jangan kedeketan. Terlalu maju, mundur dulu dikit. Iya. Gini Ustadz. Apakah boleh sholat sambil menggendong anak? Karena anak saya kan suka rebel tuh. Nah, biar tangisannya biar enggak mengganggu sama yang sedang bersolat itu apakah boleh apa tidak? Oh itu aja. Mungkin pertanyaan saya segitu. Segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak mau nambah ya bu ya? Ntar kalau mau nambah bayar lagi sebelah situ bu ya katanya. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Fatimah. Silakan Ustaz dijawab. Izin Habib dong Sasam. Baik kepada semua jamaah dimanapun berada termasuk yang ada di rumah lagi nonton Islam itu Indah, silakan perhatikan kalau kita lagi membawakan materi ini adalah sebaiknya dicatat. Sallu kama raituni usalli, salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Nah, kalau berbicara tentang gimana salatnya orang menggendong anak, Rasulullah pernah melakukannya. Menggendong cucunya, terus pada saat sujud disimpan cucunya, baru sujud lagi ya baru diambil lagi. Kenapa begitu? Bisa enggak? Bisa. Ulangi. Bisa enggak? Bisa. Boleh enggak? Sepanjang bergerak sesuai kebutuhan. Ulangi apa? Bergerak sesuai kebutuhan. Dan gerakan yang dilakukannya itu tidak merusak sholat. Gendong enggak apa-apa. Tapi jangan gendong. Batal lah. Contohkan gendong Ustaz Syam. Jangan dong. Kembali kali Bib ya. Sesuai kebutuhan saja. Gendong sesuai kebutuhan. Karena untuk satu, keusyuan sholat. Dua, supaya keselamatan anak. Betul tidak? Kalau tidak digendong, dia bisa lari kemana-mana. Ya. Dan yang ketiga, untuk mohon maaf. Keamanan buat yang lain, kebaikan buat yang lain. Karena bisa jadi mengganggu. Ada yang pakai tali anaknya. Ya aku mau Iya, sama di hati kita ya. Lihat ya. Dan pastikan kalau mau gendong bu, popoknya bersih. Takutnya ada isinya. Ih, kabur Ustaz Maulana. Dia jijik. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Pertanyaannya bagus banget. Kita lanjut lagi yuk. Kita kasih kesempatan untuk jamaah yang berikutnya yang mau nanya. Angkat tangannya ayo. Maaf Ibu dari sebelah sini lagi ya. Silakan Ibu. Ayo punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Nama saya Siti Kholisoh dari Kamasan, dari Majelis Taklim Baitur Rohim Kamasan Banjaran, Bandung. Oh Bandung, tepuk tangan buat Ibu Siti Kholisoh ya, bener ya? Ya, mau tanya sama Habib. Oma Habib ya, tahu aja yang cakep Ibu. Iya. Lanjut Bu. Ketika kita lagi sholat berjamaah,
ada yang buang angin atau gas. Bu anginnya bunyi apa kagak Bu? Apa pss doang Ya, gitu? bunyi. Oh bunyi ya, Kedengaran, bunyi nih bunyi Bib. Tetapi dia tidak membatalkan sholatnya dan tidak berwudu lagi. Oh. Bagaimana kita cara memberitahukannya dan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Allah gak SAW. yang seperti Oh itu? gitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih Ibu Siti Kholisoh. Ada yang buang gas. Udah jelas-jelas bunyi gitu ya kan. Tapi nggak mau ngaku. Lanjut terus sholatnya gimana tuh Bib? Fadol Bib. Baik, Masya Allah. Masalah hukum, itunya hukum fikih dulu kita bahas. Apapun yang keluar, baik dari kubul atau dubur. Apapun yang keluar, mau itu keluarnya angin, pasir, angin puyuh, ya, batu, apapun yang keluar dari dua jalan ini, kemaluan depan dan kemaluan belakang itu membatalkan wudhu. Kalau lagi sholat, batal sholatnya plus batal wudhunya. Dan juga orang buang angin nih, lagi sholat Allahu Akbar, mau buang angin. Tahan atau kagak nih, udah gemeteran gitu kan. Bagaimana hukumnya menahan buang angin itu kalau memang masih bisa ditahan yang enggak angin puyuh. Ya, itu boleh dia tahan, tapi kalau memang sudah tidak kuat lagi, sudah sampai gemeter, sampai keringetan gitu kan. Keringet dingin. Nah, Keringet itu segede-gede jagung Bib biasanya Bib. Itu boleh dia batalkan karena bisa jadi suatu penyakit seperti itu. Nah apabila sudah terjadi ketika lagi sholat Allahu Akbar. Itu cuman boleh gak nih gini. Sebenarnya kita nih gak usah nyari-nyari kesalahan orang. Misal lagi sholat. Dia malu nih, misal kalau orang gak denger nih. Sini Mas Fadli contoh nih. Contoh, maaf. kenapa saya yang kentut Ustadz mau aja Bib? Misalnya saya lah yang buang angin. Oh, iya Bib. Tush. Gitu suaranya ya. Kan malu untuk keluar. Untuk keluar dari sholat, arena sholat itu kadang-kadang malu. Boleh nggak teruskan? Teruskan tapi bukan niat untuk sholat. Nah. Jadi ngikutin gerakan aja kayak olahraga. Tapi sebelahnya nggak konsen. Bawa panik. Ya. Itu kan terserah. Iya kusum. Tapi kalau memang sudah tahu siapa yang ketut, kita nggak usah cari-cari. Banyak imam-imam kita itu menjadi seorang wali yang menutupi malunya seseorang. Masya Allah. Kalau ditanya, pernah nggak Mas Fadli terjadi Di zaman sama Nabi? Rasulullah? Pernah. Jadi lagi pada makan daging onta. Oh. Nah, makanya ada kalimat orang kalau habis makan daging onta itu berwudu. Nah ini asbabun nuzulnya sebenarnya untuk menutupi malu. Oh gitu. Ya, jadi lagi makan daging onta, semua sahabat nyium bau. Dari sini Bib? Apa nih? Bukan dari sini. Dari sini. Jadi nyium bau. Jadi semuanya langsung sahabat bilang begini, ayo wudu. Yang merasa buang angin wudu. Gak ada yang berani berdiri, malu. Oh, malu. Udah gini aja, nanti kan sebentar lagi kita sholat. Yang wudu berarti dia yang kentut. Oh, jadi gitu. Ah. Teman-teman ini udah bisik-bisik kan nih. gitu. Ternyata Fadli. Iya. Udah bisik-bisik terus. Berarti ini yang wudu berarti dia yang kentut. Oh gitu. Nabi senyum aja kan. Wah kata Nabi, subhanallah hebatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi, ayo siapa tadi yang makan daging onta kita berwudu. Tepuk tangan Bu. Gitu. Asbabun nuzulnya seperti itu. Asbabul warad, bukan Asbabul wurud ya. wurudnya, Iya, gitu. asbabul wurud, Masya Allah. Jadi kalau misalnya itu jangan sampai mempermalukan orang juga. Jadi ibu tadi yang ngomong itu jangan kasih tahu itu yang kentut yang itu tadi gitu ya. Jangan Dia ya. pasti wudu lagi. Masih wudhu lagi. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Ayo, saya mau kasih satu lagi kesempatan yang mau nanya, angkat tangan lagi. Ayo Ibu. Dari sini lagi Ibu ya, nanti kita yang berikutnya sebelah sana. Coba yang di tengah nih, ya silakan. Iya, boleh berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lis dari Majelis Taklim Baitur Rahim Kamasan Banjaran Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Lis. Mau tanya Iya Ibu Ustadz Lis. Sam dong. Ustadz Sam, iya Ibu. boleh. Sering banget ya lupa rokaat. Kok bisa Bu? Ya,
Terus apa sebaiknya kita diulang lagi dari awal sholatnya atau gimana Ustadz? Oh gitu. Atur nuhun segitu aja. Atur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lis. Ada orang Bugis bisa ngomong sami-sami, hebat juga ya. Makasih banyak. Itu doang. Itu doang ya. Silakan dijawab Ustaz Syam. Tapi guru-guru Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Satu-satunya zat yang tidak pernah lupa, tidak pernah salah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita manusia adalah tempatnya lupa dan tempatnya salah. Kadangkala lupa itu juga kadang datang ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa setelah salam orang biasanya langsung membaca astaghfirullah. Kenapa? Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari seakan-akan dia berdoa. Ya Allah, saya mohon ampun habis sholat tuh. Kenapa? Lagi sholat aja saya tidak mengingatmu, apalagi lagi enggak sholat. Saya makin-makin enggak mengingatmu ya Allah. Makanya habis sholat langsung baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka pertanyaannya, ternyata yang dilupakan di dalam sholat ini adalah menyangkut daripada rokaatnya. Ketika dia sujud, ini tahiyat apa berdiri ya? Ini udah 3 atau 4 ya? Ketika dia sujud dan dia mengingat ini 3 atau 4, maka dia mesti meyakini bahwa dia masih 3 rokaat. Berarti dia jangan tahiyat, langsung ambil 1 rokaat, yaitu dia masuk ke rokaat keempat. Entah sebenarnya dia udah rokaat kelima, itu sudah dimaafkan. Kenapa? Karena dia sudah meyakini tadi bahwa ini rokaat keempat ini. Tapi jangan ambil yang banyak. Ini rokaat ketiga apa keempat ya? 4 aja deh. Subhanallah, jangan dia langsung 4 aja deh. Nah, dalam keraguan-raguannya, kalaupun sampai dia di sujud terakhir udah dia tambah 1, masih ragu juga, maka disunnahkan, di garis bawah ini, disunnahkan dia melakukan sujud sahwi. Disunnahkan dia melakukan sujud sahwi. Berarti hukumnya sujud sahwi adalah sunnah. Ada satu sujud sahwi yang wajib. Mana itu sujud sahwi yang wajib? Sujud sahwi yang dilakukan imam wajib makmum ikut. Itulah hukumnya jadi makmum tuh wajib ikut imam. Kalau imamnya sujud sahwi, ndak usah di belakang. Saya yakin kok nggak kurang ini. Kalau imammu sujud sahwi, kau wajib mesti ikut sama imam. Masya Allah. Kalau udah selesai sholatnya, ternyata assalamualaikum, udah zikir dia, ternyata baru ingat, kayaknya kurang deh. Nah, maka hitungannya kata ilmu fikih, selama dia tidak lebih daripada 6 kalimat, maka dia boleh langsung segera menambah 1 Masya rakaat. Allah. 6 Oke. kalimat. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan Fadli. buat Ustaz Syam. Dan kalau masih lupa lagi terus, nih rakaat terakhir belum ya? Berarti ibu ke dokter. Gejala Alzheimer bu, berarti agak pikun. Iya, kita lanjut lagi nih, Masya Allah. Aduh ya Allah, tuh orang sebelah kenapa nguap gini, nular. Ibu ngapain sih bu? Ibu ini kita lagi syuting, ibu nguap, saya jadi ikut-ikutan, nguap tuh ngular. Coba ibu ngomong, kenapa?
Ngantuk. Dari Ngantuk. tadi belum sarapan. Oh, belum sarapan. Tidur dari Ibu Indramayu. mau sarapan, kan kita lagi syuting. Jangan sarapan dulu. Hah? Tuh kan nular tuh. Terus semuanya nguap semua, bahaya nih Bu. Udah gini aja deh ya. Kalau ibu mau nanya boleh, gimana? Mau nanya aja? Mau nanya aja. Nanya apa? Bu diri, iya udah. Ini Allah dia nguap-nguap terus. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajatumiah Ibu Tumiah, Ibu Haja Tumiah. dari Majelis Taklim At-Tarbiyah Atarbiyah. Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Oh, Barat. Masya Allah Indramayu, Indonesia. Ini Mas Patri Kenapa Bu? nanya masalah ngantuk tadi. Oh iya. Ya Allah, ketika pada waktu kita sholat jamaah, pas kebetulan ada seorang makmum yang nguap aja tuh gede. Oh, kayak ibu tadi, saya lagi di kayak situ, saya. Bu. Pas kebetulan kalau orang Indramayu mah angob. Angob. Iya. Angob terus gede. Nah itu tuh apakah dibatalkan Oke. atau diulang atau gimana? Oke, itu aja pertanyaan Ibu ya. Assalamualaikum. Sebelum kita semua angob di sini Bu, mendingan kita cuci muka dulu. Kita jawab setelah yang satu ini di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya buat yang hadir di sini.